Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ma'arifah dengan nomor NIP 19960062024212024 angkatan 9 pada orientasi P3K tahun 2024. Saya bertugas mengajar di SD Negeri 1 Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil orientasi P3K pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2024. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, laporan orientasi P3K 2024. Rencana aksi perubahan. Upaya peningkatan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan penerapan literasi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, biodata saya. Nama saya Ma'arifah, NIP P3K 199602024212024. Jabatan saya Guru Agama Islam di SD Negeri 1 Citemu, golongan 9. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Keplan Nomor 289 PDP-07/2022 tentang pedoman orientasi PPPK. Hal ini menjadi titik awal perubahan pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kehadiran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama, membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi, tantangan, peluang kebijakan, dan capaian pembangunan serta perkembangan Kabupaten Cirebon. 2. Menumbuhkan sikap terkait dengan hubungan kerja dan tata laksana kinerja organisasi manajemen ASN PPPK, penilaian dan disiplin ASN, serta mengetahui segala dasar hukum dan standar operasional prosedur dalam bekerja, sehingga ketika ASN PPPK sudah berada di instansi, sudah siap bekerja dengan harapan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan yang ketiga, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Selanjutnya, waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dimulai pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024. Selanjutnya, tempat. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan adalah di sekolah masing-masing dengan memanfaatkan layanan web Google Classroom. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi.
terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi yang pertama, berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Selanjutnya, sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Selanjutnya, agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Selanjutnya, maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan misi selanjutnya yaitu aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Pemaparan materi selanjutnya bisa dilihat Bapak Ibu di slide tentang bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon. Slide selanjutnya, nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Bagian A, visi, misi, dan tujuan SD Negeri 1 Citemu. Yang pertama, visi, mewujudkan warga sekolah yang cerdas dengan berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, misi, 1. Meningkatkan mutu pendidikan agar warga sekolah cerdas, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. 2. Meningkatkan profesionalisme guru. 3. Meningkatkan budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan kondusif. 4. Meningkatkan KBM yang aktif, kreatif, inovatif, kondusif, dan menyenangkan. 5. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk terciptanya belajar yang menyenangkan. Dan tujuan SD Negeri 1 Citemu yang pertama, terwujudnya peningkatan mutu pendidikan. 2. Tercapainya peningkatan profesionalisme guru. 3. Tercapainya hasil belajar yang optimal. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah bagian B. Renstra OPD SD Negeri 1 Citemu. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan, program budaya positif melalui pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, pembiasaan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah melalui pembiasaan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran, pembiasaan mengucapkan salam, pembiasaan murojaah surah-surah pendek dan bersolawat, pembiasaan sholat duha berjamaah dan mengaji yasin setiap hari Jumat, kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan. Selanjutnya, standar isi. Perangkat administrasi pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan tersedia dalam program aplikasi, penyusunan, pengembangan, dan sinkronisasi kurikulum sesuai peraturan dan implementasi secara konsisten. Selanjutnya, ada standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan terakhir standar pembiayaan. Slide berikutnya ada bagan struktur organisasi di SDN 1 Citemu. Yang pertama, kepala sekolah, yaitu Ibu Yeti Supriyati, SPD. Selanjutnya, guru kelas 1A, yaitu Ibu Zerlina Yusi Aulianingsi, SPD. Guru kelas 1B, Awalina Zulfah, SPDI. Guru kelas 2, Ibu Nurhayati, SPD. Guru kelas 3, Pak Muammar, SPDI.
Guru kelas 4 Ibu Nurlaila SPD SD. Guru kelas 5 Pak Slamet Riyadi SPD. Guru kelas 6A Pak Khairul Mi'raj SPD. Guru kelas 6B Ahmad Fauzi SPD. Dan guru PAI dan Budi Pekerti yaitu saya sendiri Ma'rifah SPD. Guru penjas yaitu Pak Muslih SPD. Selanjutnya, nilai dan etika organisasi perangkat daerah, tupoksi P3K. Dasar hukum. A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. C. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. D. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, tugas utama guru dalam mendidik, yaitu ada 6. Yang pertama, mendidik, yaitu menanamkan nilai-nilai yang baik, menata hati, sikap, dan mental. Yang kedua, membimbing, menuntun ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengajar, memberikan pengetahuan, bekal yang bermanfaat dalam kehidupan. Yang keempat, mengarahkan, menunjukkan peserta didik pilihan terbaik. Yang kelima, melatih, membina peserta didik melakukan sesuatu yang baik secara benar. Dan yang terakhir, keenam, menilai dan mengevaluasi, mengukur proses dan hasil kerja. Selanjutnya, rencana hasil kerja yang pertama yaitu menerapkan budaya positif 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Citemu, tujuan yaitu menanamkan budaya positif 5S, senyum, salam, sopan, dan santun di kelas. Indikator pencapaian yaitu melalui penerapan budaya positif 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dapat menumbuhkan karakter siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Citemu seperti saling menghormati, menyayangi, dan tolong-menolong antar teman sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, damai, dan harmonis. Selanjutnya, rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja yang kedua yaitu menerapkan literasi setiap hari dalam kelas dengan adanya pojok baca. Tujuan adanya penerapan literasi setiap hari dalam kelas yaitu meningkatkan motivasi membaca siswa dengan adanya pojok baca yang menarik. Yang kedua, indikator pencapaian. Melalui kegiatan literasi dengan adanya pojok baca yang menarik dapat meningkatkan motivasi membaca siswa kelas 4. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai langkah awal diterimanya pegawai PPPK dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang dimaksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri 1 Citemu dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dalam penerapan rencana aksi perubahan melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran inovatif ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman belajar siswa. Selain itu, dengan adanya penerapan budaya positif 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun,
penerapan keyakinan kelas, dan juga terwujudnya murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saran. Sebagai seorang ASN, pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan diharapkan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan adanya kolaborasi antara ASN dapat memberikan dukungan penuh, saling bersinergi, dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan dan mencapai tujuan sekolah. Selain itu, diharapkan dari hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dapat meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai visi dan misi Kabupaten Cirebon. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Orientasi PPPK 2024 Kabupaten Cirebon Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.